Nah, oke teman-teman semuanya, mohon disimak dan dicermati baik-baik ya berita ini supaya tidak ada yang bertanya lagi atau bingung. Nah, berikut di sini saya akan memberikan informasi sesuai instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo mengenai pencairan bantuan sosial di tahun 2022 ini secara lengkap beserta jadwalnya. Nah, kita langsung saja pada berita yang pertama atau bantuan yang pertama yang akan cair di bulan ini ya. Ya, yang akan cair yang pertama adalah bantuan BLT BBM tahap yang pertama. Nah, ini tahap yang pertama itu untuk alokasi bulan September dan Oktober ya, teman-teman. Nah, jadi sesuai keterangan dari pihak kantor pos bahwa sampai hari ini masih ada data susulan yang akan disalurkan mulai tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Nah, jadi untuk para KPM PKH murni yang masih tercatat sebagai penerima BLT BBM untuk tahap pertama ini tetapi belum mendapatkan surat undangan, mohon bersabar ya teman-teman dan berdoa semoga besok ada surat undangan dari kantor pos Indonesia. Nah, karena sampai hari ini pihak PT Pos memberikan informasi ada data susulan yang akan mendapatkan BLT BBM tahap yang pertama ini ya bagi yang belum cair. Nah, untuk para KPM PKH yang belum cair BLT BBM-nya coba langsung koordinasi dengan pihak PT Pos Indonesia ya teman-teman. Silakan kalian datang ke kantor pos untuk mengecek datanya apakah sudah ada surat undangannya atau belum. Nah, kemudian yang kedua adalah BLT BBM tahap yang kedua. Nah, untuk BLT BBM tahap yang kedua ini adalah untuk alokasi nanti ya, bulan November dan Desember. Nah, bagi peserta yang sudah dinyatakan lolos dari hasil verifikasi ketidaklayakan di SIK-NJ kemarin, ini akan mendapatkan BLT BBM tahap yang kedua nanti ya, mulai tanggal 1 November sampai dengan akhir Desember tahun 2022. Nah, jadi perlu diketahui bahwa BLT BBM ini akan dicairkan dua tahap ya teman-teman. Tahap yang pertama untuk alokasi bulan September dan Oktober, kemudian tahap yang kedua untuk alokasi bulan November serta Desember. Nah, jadi untuk KPM BPNT untuk BLT BBM-nya nanti kemungkinan akan seperti BLT BBM tahap yang pertama ya, yaitu mendapatkan sebesar Rp500.000. Nah, jadi untuk BLT BBM tahap yang kedua 300 dan 200-nya itu adalah BPNT untuk alokasi bulan Desember yang dicairkan secara tunai. Jadi totalnya adalah Rp500.000. Nah, sementara untuk BPNT alokasi bulan Oktober dan November ini akan dirapel ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan itu benar adanya. Kemudian bantuan yang ketiga yang akan cair di bulan ini adalah bantuan BLT BBM untuk ojek online dan supir angkutan ya. Nah, bantuan ini adalah sebesar Rp600.000 untuk para angkutan umum atau supir angkutan umum serta ojek online ya teman-teman yang terdaftar di Dinas Perhubungan di daerah masing-masing. Nah, bantuan ini akan disalurkan lewat rekening Bank Himbara ya, mulai tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Nah, jadi sampai akhir bulan ya teman-teman, dari bulan Oktober sampai Desember. Nah, kemudian bantuan yang keempat yang akan cair adalah bantuan BPNT alokasi bulan Oktober dan November. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, untuk BPNT alokasi bulan Oktober dan November ini akan disalurkan pada bulan November mendatang ya, sebesar Rp400.000. Jadi double ya teman-teman, karena digabung dengan BPNT bulan November. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bantuan atensi permakanan atau bantuan sosial permakanan. Nah, ini adalah bantuan untuk KPM lansia tunggal ya teman-teman, yang berusia 80 tahun ke atas dan untuk penyandang disabilitas tunggal juga yang akan disalurkan nanti ya teman-teman mulai bulan Desember tahun 2022. Nah, saat ini para pendamping PKH masih terus mendata ya teman-teman ke tiap daerahnya masing-masing. Nah, bantuan permakanan ini adalah sebesar Rp21.000 per hari dalam bentuk makanan.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan ya, atau bantuan subsidi upah. Nah, BSU ini adalah untuk para pekerja atau buruh yang bergaji 3,5 juta rupiah ya teman-teman, sesuai UMK yang telah ditetapkan di daerahnya masing-masing dan tidak memiliki rekening bank himbara. Nah, ini akan disalurkan lewat PT Pos ya teman-teman, untuk yang tidak memiliki bank himbara atau rekening. Nah, jadi untuk para karyawan yang belum memiliki bank himbara atau belum memiliki rekening, bisa dicairkan lewat kantor pos Indonesia. Nah, jadi silahkan kalian cek ya teman-teman, apakah terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak. Di linknya yaitu bsu.kemnaker.go.id. Nah, di situ kalian bisa cek statusnya serta keterangannya sudah salur atau belum. Nah, bantuan BSU ini akan dicairkan nih teman-teman mulai tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bantuan PKH yang tahap keempat ya teman-teman. Nah, jadi untuk para KPM PKH yang sudah dinyatakan lolos dari hasil verifikasi foto geotagging kemarin dan lolos ketidaklayakan di 6NG kemarin, ini akan mulai disalurkan bantuan PKH tahap keempatnya mulai bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2022 ini. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, pencairan PKH tahap keempat ini dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Nah, itu adalah pencairan PKH tahap yang keempat. Nah, jadi jika kalian tidak cair di bulan Oktober ini, bisa saja nanti cair di bulan November maupun di bulan Desember. Nah, yang penting mau cair itu di bulan November maupun Desember, yang penting cair ya teman-teman, dan bisa cair lagi di tahap yang selanjutnya. Nah, jadi itu adalah 8 bantuan yang akan dicairkan di bulan Oktober sampai bulan Desember 2022 ya teman-teman, sesuai instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DPH sebanyak 2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan juga bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial. Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar 24,17 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga. Demikian yang bisa kami sampaikan dari rapat bersama Bapak Presiden yang baru saja selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.